Aurat itu pembakasan menutup aurat. Aurat menurut arti bahasa kurang. Nilainya kurang. Wong niku lek muda ketok elek iki. Elek itu berarti kurang atau lebih. Nah. Makanya enten peribahasa wong Jawa ajining raga wong niku lek dipakai market api. Karo jerone burik ya. Jadi wong niku elek kaya apa tapi lek ditutupi niku ketok api. Masuk ayu kaya apa lek dibuka niku ketok elek. Makanya apa aurat itu? Aurat menurut bahasa adalah kurang, nilainya kurang. Wong muda niku nilainya kurang. Nah, karena kurang syariat perintah tutup. Makanya dalam arti syariat, arti definisi menurut syariat karena hubungannya dengan syariat Islam ya. Apa aurat itu? Wajib ditutup, dilihat. Wajib ditutup, haram dilihat. Apakah ini auratnya orang perempuan, apakah auratnya orang laki-laki? Orang laki-laki sama orang laki-laki tidak boleh melihat auratnya orang laki-laki sama jenis, apalagi beda jenis. Aurat wajib ditutup, aurat tidak boleh dilihat. Nah ini aurat wajib ditutup, aurat wajib tidak boleh dilihat. Nah, itu pun aturannya waktu itu. Aurat wajib ditutup, tidak boleh haram dilihat. Sebab mengapa aurat itu harus ditutup dan mengapa haram melihat itu menimbulkan munculnya syahwat. Menimbulkan munculnya syahwat. Makanya respon kalau buka auratnya orang laki-laki jaringan baru foto loh tidak dimulu. Lah maling kok. Itu pun biasa ya. Tapi lek lanang loh. Harus punya tadi. Seorang laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahramnya orang lain itu tubuhnya harus ditutup, nggak boleh dibuka. Jadi bocah istilah gaya nasuro parungga. Ono wong lanang ngarepe wong wedok, ngingat wong wedok yang bukan mahram orang lain. Itu bocah satu terus gak kaosan, ode kudu ditutup. Jadi itu masuk aurat masalah. Mengapa kok begitu? Ini menimbulkan syahwat melihat. Delok dadahe wong lanang. Tasku tangan tok. Niku menimbulkan sahabatnya orang perempuan. Nanti jaringan baru kaget. Dan selama ini memang pahaman kita mabena satu warubah. Karena kita tidak tahu pembagiannya. Kapan orang laki-laki itu disebut aurat antara pusar sama lutut dan kapan aurat orang perempuan itu harus menutup seluruhnya. Kalau di depan wanita non-mukmin. Lek lanang pada lanang tetap mabena sawar warubah antara anak udel sampai dari kuda. Nah tadi, soalnya sing punya daya tarik wanita. Delok wong aduh, wapi rek bodi di wong lanang. Ahli fitness wong. Lho, kenapa? Warnai kuning terus. Kenapa? Bulu-bulu. Itu kan menariknya kepada wanita gitu. Karena dikira tutup. Itu masalah itu. Gini, langkah ke sana. Gini, kering anu. Pun. Lah nutup aurat itu kali nopo. Ya pertama kalau pakaian karena layaknya manusia itu pakai pakaian ya. Nah, segala sesuatu yang bisa menutup warna kulit itu namanya disebut sesuatu yang bisa menutup aurat. Gawe kertas koran Jawa Pos. Nah, sakit kan? Gawe lemah, diletong-letong, warnanya gak ketok, nah, sakit. Gawe godong, sakit. Gawe suket teki, oke gak ketok warnanya. Segala apapun yang bisa menutup warna kulit dapat disebut sebagai penutup aurat. Nah, plastik ya apa? Betul sakit. Ketok. Kenapa warnanya ketok sekali? Nah, kecuali kerasa gitu. Lemah sakit. Tetapi lain double cuglangan
terus wangi mlebu. Boten masuk. Sing disebut membuka. Bisa di lukis nih, di banting. Ya napa? Dicat awake lho. Oh, boten saged iku. Ana sing sing apa dilukis-lukis ya. Dilukis. Ini bentuk ya. Sing ketok iya. Kata bentuke. Ketok. Zaman kemah. Terus apa yang ono mudo. Boten masuk. Karena itu tidak bisa disebut menutup aurat. Termasuk malih gelap. Petengan. Dia mudo. Loh, kan nutup aurat itu. Karena gelap itu tidak bisa. Potong dedet karo lampu blas, metu ambek mudo. Oh iya. Apa? Karena gelap tidak bisa menutup aurat. Nggih. Terus marino kok kemah-kemah akhirnya menutup aurat. Lebih-lebih di waktu kita sholat, mengapa harus itu? Karena kan menghadap Tuhan masalah. Hadap dengan pengiran. Oh, kudu ditutup, ya. Wong mati barang kudu ditutup. Umpamanya wong mati kok terus dan sikatnya untuk air. Tapi bukan untuk aurat, tidak bisa dikeduk mana gitu. Karena kan ngadep pengiran. Krono niku, maka di situ enten beberapa tulisan panjenengan tulis orang yang akan melakukan salat disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Ada pengiran masalah. Usahakan pakaian yang gaya salat itu khusus, aja dicampur. Itu rugi mangan gaya undangan tahlilan puan cetai. Eman. Senani bojone. Kata-kata. Iya. Terus saya acara apa? Mangan ganti pakaian. Nang warung. Nanti yo, aja pakaian kesembahyang. Betul. Itu karena apa? Khusus kan. Untuk Allah itu khusus kan. Aja dicampur-campur. Kalau saya gaya apa? Gaya melaku. Makanya sembahyang kok aja lengan ndak, sembahyang kok lengan. Wong tua-tua dan tua-tua dadak no sembahyang lengan ndak. Sopan teng Allah masalah hadap Allah. Nang marung yo klambi iku. Lengan ndak. Sembahyang yo lengan ndak kada beda. Apa maneh kaosan. Biasanya tiang niku dan masjid gak mari tapi lalu amas akarepan dhewe. Nah, itu berarti kan dia tidak merasa dilihat Allah. Nah, meneng nang masjid gak mari, nang langgar gak mari karena berarti delok wong akeh. Masa aku kawasan Teruskan. Persibaya nih. Lanjutkan. Lah ono omah. Dadan kawasan Persibaya. Utawa kalau kaos oblong. Lho. Perasaanmu ya apa kok ngadep Allah? Nah, ini anta budak al-ihsan anta budak karena kata roh fa'ilam takun taroh fa'innahu yaroh kan saya tak tulis ini al-ihsanu anta budak karena kata rohu fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroka. Jadi satu poin ini terus poin kedua ini
Pun. Wong sembahyang niku nggih. Kanjeng Nabi nanti ditakoni oleh malaikat Jibril, Muhammad aku takok, apa sih jenenge Islam, apa jenenge iman, terakhir ihsan. Apa ihsan? Dijawabkan Kanjeng Nabi, anta betul. Ihsan itu nyembah Allah. Lagi dimaknani secara kalimat, nyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Ketika kamu mengabdi kepada Allah, sholat, contohnya simpas sholat, ya. Sebenarnya bukan hanya sholat, ya 24 jam. Karena kata seperti kamu melihat Allah. Seperti kamu melihat Allah, karena kata terus, tetapi kalau kamu tidak punya rasa bahwa kamu melihat Allah, Allah melihat kamu dari ganti. Fa'ilam takun taro, ketika kamu tidak bisa punya perasaan kamu melihat Allah, maka balin fa'innahu yara, Allah melihat kamu. Nah, memiliki karena kata seperti kamu di depan melihat Allah. Lek sampean tak ngarep jenengan kawasan oblong tak jangan yang jamal gelem. Umpamane gelem, sangat kamu itu tidak berakhlak utama. Karena nak wong katanya direk nang ya kusen. Ya kusen bahasa ini kan mares kan. Lho kan ini ya kusen segoro. Ya kusen itu ibarat sego. Sing teko pecahan apa ditolak? Tadi jenengan ono pecahan nang ngene segoro ditolak. Lho ono, gambaran ono falsafahnya begitu. Kiai-kiai sing model-model Kiai Husain niku ibarat segoro. Awake dhewe sing teko iku ono kali geni, ono kali Buddha, ono got. Ono tahe bisa. Segoro nolak. Harus masuk. Mos. Nah, ditolak. Model ditolak masuk kabeh. Nah, ibaratnya seperti itu. Orang seperti ya Husain, Bayi Jalil barang model Gus Dur barang macam apa pun berpakaian, tidak mungkin aku tolak, tidak akan tak singgih. Sebab apa? Aku pikiran sekor ya, wong gak ngomong ngono betul ya. Tetapi sing tekan percaya, ayo gini mendublek bisa gini. Ya udah, kata begitu. Nah, tinggal kita. Dewi akhlak enggak? Kalau kamu punya akhlak, gak mungkin kamu berani. Bahkan satu-satunya Gus Dur biyen, lek kate sawan kiai mesti golek kupluk. Saya kupluk sampai gini. Dengan kiai ya udah. Gak rock and roll lagi. Gus Dur biyen ngoten. Paham nih? Lah, samakin kalau kita mau menghadap Kiai Husain, Kiai Jamal, gak wani kawasan oblong. Lah kok nang pangeran kok wani? Sebab mengapa kok begitu? Karena kita tidak punya kata roh, tidak punya rasa. Tasawuf itu rasa. Tasawuf itu rasa. Ojo ngipi lek Gusti Allah moro nang ngarepmu jegrek, dijak ngombe kopi nang wajib. Nggak bisa, itu mohal. Ojo tiru wong pelintahan. Aku ketemu Allah ndasmu. Oh iya. Iya, ngerti ya? Dan apa ceritanya? Jadi tasawuf itu rasa. Awak iki sungkan aku di depan Allah. Nah, tapi aja dibayang Allah di depan. Murtad tambahnya. Oke, aku lagi dilihat, aku lagi ngadep Allah. Karena kata seperti kamu melihat. Niku rasa. Loh, kalau kok boten sakit, yo dorong tahu latihan. Terus seno. Oh. Ngeresapi menghayati terus. Lah niku dikire barang. Lho kita duwe mbok meneh. Lah kata dilatih mesti boten sakit metu. Kayak seduwe ihsan. Nah, karena kata roh seperti aku melihat, itu jenenge makom musyahadah. Kalau dialami makom musyahadah. Nah, musyahadah itu makom bisa melihat ke depan. Kayak ngomong motor nih, lagi ngeten iki ke depan. Bisa bergerak enggak? Oh, mboten mandi kan bisa belas wis. Jenengan pengarep yang Husain bisa mangan koyo ngene iki enak. Ngene tak beli. Barang yang Husain menjeruk sarang. Yang Husain labu mana? Meneng mah. Kenapa? Jenengan merasa dilihat. Uang itu lek ngerasa didelok bisa gak bisa bergerak. Lek iso santai-santai oh gak duwe ihsan. Nah, ngerti. Kondisi nopo sih? Wah,
Waduh sih nah sekarang. Jadi yang nulis duwe ihsan, niku lagi sholat ngoten iki iso khusyuk nggih. Lek gak ihsan nggak bisa khusyuk. Nah, iso mana ketika itu dipraktekkan di luar sholat luar biasa, kang aran dengan maksiat. Buat diambil pengeran kok istri. Awal ini gak iso bebas sepertinya. Kenapa? Gemeter. Mengapa begitu? Aku dilihat Allah. Aku ada di depan Allah. Nah, ini pun rasa. Tasawuf itu rasa. Oke, wis. Lek gak duwe iki, dadi niki ya apa iki? Iku pada meleki. Allah melihat, sampai dia melihat kaya ana ngarepe. Nah, jadi apa iki melek. Nah, melek kaya entok Allah. Lalu aja dibayangno iki. Jadi niku ihsan karena tapi lek awakmu gak duwe iku fa ilam takun taro niki sing kula burung. Lek pancene awakmu gak duwe rasa melihat Allah. Ngoten iki. Nah, maka bagaimana? Fa inna Allah yang jadi Allah yang melakukan. Ini jenenge. Lek kono makom musyahadah. Lek ini makom muraqabah. Nah, ada makom namanya makom muraqabah. Muraqabah itu dekat. Tadi awak iki kaya wong pijak. Gusti Allah tok sing ndelok apa gak iso ndelok. Melemun. Nah, lebih tinggi mana? Antara musyahadah dengan muraqabah. Musyahadah karena langsung ndelok padha. Nah, kaya ngono. Niku rasa. Lah, makane lek ana wong kok iso sembahyang kon celon 3/4 terus kaosan apa? Sama sekali kamu tidak punya adab di hadapan Allah. Lah apa kok gak duwe rasa? Gak duwe perasaan, aku gak duwe sopan ini karena kamu tidak ada ihsan. Munculkan ihsan itu. Paham ya? Nah, jadi ono makom syahadah, ono makom murah. Lagi gini potong lagi ini apa dewi pijat bisa Allah simbol. Nah, bisa Allah bisa melihat kita bebas apa yang dewi ingin dong. Nah, merem. Nah, tapi itu jenengan ingin merasakan, rasakan. Jenengan sik mampu apa beri sik biasa ngelakoni sholat dengan pakai kaos. Ihsan ini kan nempel. Nah, di sini ihsan lek syariat, ya sing penting gak ketok buku nih lah wis. Jenengan calonan, ambil kasana belum? Cara syariat boleh, gak ada masalah. Yang penting auratnya tertutup. Nah, kalau agak enteng eser, karena itu ojo syariat kok kudu ono hakikat. Nah, kembali. Hakikat itu kembali ku hakikat masuk, kembali. Ono syariat kok ono hakikat yang bener sakit, kudu syariat ono hakikat jadi nanti nyambung. Yes. Makanya berikut dan ditulis kalau syariat mau ya disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Terbaik itu duduk tubuh, tapi yang ada nilai khusus lah. Di sini. Lain jadi yang kepingin, ya tuh kok jubah lah bisa. Mulai kajian dari haji kan? Dari haji. Haji ini Pak Mahmud Buddha kan? Engkau tak Mahmud Buddha di Pak Jubah. Ayo. Tapi aja kon gawe nang langgar khalifah. Habib anyar. Udah kayak om sampel. Tiga ono mas sedang dewi. Ngadep nang jubah. Wong kate jubahane nek dicolok kaji. Repot kan. Nah, ada pakaian khusus. Tapi aja digawe mlaku. Enggak jadi kaji dia sampe. Karena apa? Bukan budaya. Mengapa? Duduk budaya. Duduk budaya itu nggak ada kegedean wong. Nah, ngoten ya. Napa? Ku nang warung kopi di rasane. Bukan. Wah, duit yo mlayu kabeh ku sing tuku merah. Nah, kan ada khusus kan. Ngono untuk coba juga yang tadi rumah haji. Wis tuku, tak kaya apa sembayang. Khusus di omah, tapi nih udah bikin masjid. Wes, itu akan yang terbaik gitu ya. Terus, enten keterangan malik makro. Ini apa? Dari Quran ini mendingan hudu zinakum indah kulli masjidin. Quran ini mendingan itu. Dari Quran ini hudu gini monggo. Zinatakum indah kulli masjidin.
Niki Quran indah kuli masjidin. Nah, kudu zina. Zina ini apa? Maknanya zina itu asli ini artinya zina itu hiasan. Tapi di mana dipakai? Nah, pakaian kalau pakaian itu sudah masuk pada hiasan, berarti pakaian api apa ya? Nah, zina kan sifat. Itu zina, zina ini zina. Kentung jenenge. Zina itu zina. Jadi loh. Memang tapi zina tulisan ini yo kentu teretes kok. Zina tak niku hiasan. Nah, hiasan, perhiasan. Ambillah hiasan. Apa maksudnya? Pakaian. Nah, pakaian kalau masuk dalam hiasan itu mesti pakaian A. Nah, itu tuh gombal. Ya. Oh, kadang-kadang sembahyang dan karo kenapa sarungnya bolong ya digawe ya. Siapa lagi bolongnya roti sarung. Tapi melarati lagi. Kalau sarung. Iya. Bersedari maksud bisa. Lah, indah kali masjidin. Masjid itu tempat sujud, maksudnya sok. Nah, ojo ngene, nggih pakai sing apik nang masjid. Ojo ngono. Ketika kamu melakukan sholat, maka pakailah, pakai apa? Gunakan atau ya gunakan pakaian yang terbaik. Nah, ini alasan disunahkan mau ambil dalil Quran mau. Wis, niku akan sing ambil. Makruh ketika menggunakan pakaian bergambar. Nah, kanjeng Nabi kan nanti kasih sholat. Korden itu selang. Ono gambar-gambar langsung. Aisyah, coba nih, tinggal sembahyang. Artinya apa? Polos. Nah, silakan warna macam-macam boleh, tapi polos. Jangan pakai yang garis-garis, gambar-gambar, apa mana badi-badian, badi garis. Larang ya, ganggu kesuaan. Pakai mana? Ganggu kesuaan. Jelas wis puncak ibadah sholat itu khusyuk. Puncak ibadah sholat itu khusyuk. Tapi khas khusyuk angel kakak. Karuan. Apa yang menutup bunga mulai. Ada menutup bunga itu ngeten iki. Selama hidup aku pernah gak khusyuk. Gak khusyuk. Lho kok iso gak khusyuk. Lah apa urip suwe-suwe. Ya boleh gak khusyuk. Ya. Puncaknya sholat itu khusyuk. Khusyuk itu sulitnya bukan main. Terus penghalangnya banyak sekali wis. Nomor 1 permasalahan itu mengapa? Pertanyaan sering kalau ditanya, apa kok bisa khusyuk? Apa bisa khusyuk? Hati kita terlalu banyak memikirkan dunia. Hati kita terlalu banyak memikirkan duniawi. Ketika di hati itu ono dunia, khusyuk tidak bisa masuk. Terus jenengan angen-angen, dunia khusyuk tak pikirin. Kalau saya ini mikirin ngoten ya, dunia apa sih tak pikir? Jenengan metu teko majelis pengajian, mulai langsung meniki apa nih? Meniki sarapan segera. Tuh, wes, lelek sarapan segera gak bisa masuk Allah. Mungkin tutup rawon. Tutup rawon. Iya. Di barang sing meneh esuk iku wis ana jerone ati kabeh sih. Nggih. Meneh jam 7 jam ini jam 8 jam ini gawe aku ini aku jam 9 aku nemoni wong iki nemoni wong iki dan sebagainya. Niku ana jero kabeh. Gak bisa khusyuk. Karena apa? Allah ndak bisa masuk. Nah, niku kok mengedono kabeh, lah Allah baru masuk. Nah, itu membutuhkan latihan yang lama sekali. Makanya di Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad itu sungguh betul-betul bahagia. Ono wong sembahyang iso khusyuk itu betul-betul dia bahagia. Makanya pakai qad, mboten cara Quran, cara gramatika enak kuning. Gak sekedar bahagia, sungguh bahagia. Kalau kamu salat bisa khusyuk. Kenapa? Siapa orang mukmin yang bahagia itu? Adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu ya Allah, gini loh. Mana banyak? Khusyuk itu apa? Hati kita hadir. Hadir, kayak Allah. Rasa bahwa kita dilihat Allah atau kita di hadapan Allah. Nah, rasa ini hadir. Anggota tubuh tenang. Saya ngerti ini, jadi kan ngapain ngaji.
Kalau yakin jenengan gak berarti kok sing jeneng orkes abane. Nah, lain jenengan salat iso ngono, insyaallah bisa. Artinya apa? Telinga kita tidak membaca. Lagu iso pendidikan. Lagu iso cita-cita. Cita-cita. Iya, artinya apa? Kupingnya gak khusyuk. Soalnya apa iso belarang. Nah, niku tadi kalau makanya diusahakan makanya sing pas iki lampu polos, warna kuning, batang hijau, biru.